sahur dengan iftar. Jadi kata-kata sahur sendiri ini sering kita dengar. Yang kita tahu sahur ini adalah makan di subuh hari. Nah, itu yang istilah yang sudah sering kita dengar. Jadi sahur itu adalah makanan atau minuman yang disiapkan sebelum terbit fajar, sebelum masuknya imsak. Nah, kemudian kalau suhur itu adalah orangnya yang makan, ya, sehingga dalam hadis-hadis sahih itu mulia sekali. Jadi kalau dalam Al-Quran sering kita dengar itu Allah jelaskan di surat Az-Zariyat dengan beberapa tempat, wabil ashari hum yastaghfirun, bagaimana kemuliaan ini makan sahur. Ini ada di dalam Al-Quran. Atau di surat Ali Imran Allah sebutkan was-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang bangun malam bersahur yastaghfirun, mereka ini diampuni dosa-dosanya karena mereka di waktu malam, di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa derajat-derajat yang Allah muliakan, khususnya nanti kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Apa yang kita dapatkan? Was-sabirin. Jadi bulan Ramadan itu sudah umum, pasti kita dapatkan itu kesabaran. Jadi kita tidak bahas panjang. Kemudian was-sadiqin, dengan datangnya bulan Ramadan kita menjadi hamba yang jujur, menjadi hamba yang benar, menjadi hamba tentunya yang tidak mendusta dan sebagainya. Karena banyak hal-hal yang dijaga. Jadi menjadikan kita sebagai hamba yang jujur tentunya bukan hanya menjaga mulut, tetapi pada hakikatnya menjaga semua anggota tubuh kita harus jujur, bahwa semua anggota tubuh kita bisa dijaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau minimal yang mengurangi pahala puasa. Demikian juga wal qanitin, manfaatnya orang ibadah puasa itu kita tanpa taat. Dan memang momentum Ramadan ini menjadikan kita hamba yang lebih taat, lebih, artinya urgensi ibadah kita itu lebih tinggi, lebih meningkat lagi di bulan suci Ramadan. Maka kalau di bulan suci Ramadan, kata Ali bin Abi Thalib, ada hamba yang imannya tidak naik, amalannya tidak naik, maka kita tidak bisa bilang apa-apa lagi, kata Ali. Kenapa? Kalau sudah Ramadan, iman dengan amal kita tidak bisa naik, bagaimana di luar bulan Ramadan? Nauzubillah min dzalik. Kemudian wal munfikin, orang yang mendapatkan Ramadan tentunya ingin meraih hamba-hamba yang senantiasa bersedekah, hamba-hamba yang senantiasa berinfak, hamba-hamba yang peduli kepada sesama. Nah, tentunya penjabarannya banyak. Itulah pendidikan Universitas Ramadan yang diberikan Allah kepada kita. Dan yang terakhir wal mustaghfirina bil ashar, utamanya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa beristighfar, yang senantiasa mohon ampun kepada Allah, khususnya Allah tegaskan bil ashar, di waktu sahur. Jadi dengan dua ayat ini, potongan ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita hakikat makan sahur itu. Hakikat makan sahur itu sebenarnya bukan makan dan minumnya, tetapi secara syariat yang disebut dengan sahur adalah makanan, minuman yang kita makan untuk berpuasa sebelum waktu imsak. Itu syariatnya. Tetapi ketika Allah memaparkan ayat-ayatnya, tujuan Allah kepada kita, bagaimana di waktu sahur ini kita bisa bersama, bermunajah, berbicara, bercakap-cakap,
berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menganggap bahwa sahur ini adalah cara kita untuk berjumpa bersama dengan Allah, maka pasti kita pentingkan itu sahur. Jadi saya harus bawa kita ke hakikat sedikit, walaupun hanya 2%. Kenapa kalau kita memasukkan dalam pikiran kita, memahami bahwa sahur ini hanya makan dan minum, inilah yang menyebabkan selama ini saudara-saudara kita kadang tidak perhatikan ini sahur. Karena secara hukum fikih 4 mazhab jumhur sepakat bahwa orang yang tidak makan sahur puasanya sah. Puasanya sah. Hanya kata Imam Syafi'i, semua keberkahan puasa, hadiah-hadiah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah hidangkan kepada kita di waktu sahur, itu kita tidak dapatkan. Syariatnya, istri kita menghidangkan nasi, lauk pauk, minuman. Itu mata yang kita lihat. Tetapi pada hakikatnya, ketika kita sudah bangun, hidangan Allah itu sudah tersedia kepada kita semua. Jadi kalau kita menganggap bahwa sahur ini hanya sekedar supaya kuat di siang hari menjalankan ibadah puasa, maka orang yang merasa kuat tanpa sahur hampir-hampir tidak mau sahur. Maka ini rugi. Maka Aisyah menceritakan dalam hadis-hadis sahih, Nabi selama bulan Ramadan itu berpuasa, bersahur, tidak pernah melepas ini sahur. Jadi dalam hadis-hadis sahih dijelaskan, kata Rasulullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu tasyakharu fa inna fis suhuri barakah, muttafaqun alaih. Perintah Nabi, bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Apa keberkahannya? Kalau secara syariat, makanan yang kita makan dihidangkan oleh keluarga istri kita itu mengenyangkan. Di mana berkahnya? Ternyata yang sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran bahwa Allah mempunyai hidangan-hidangan di waktu sahur ini. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pentingnya kita bangun sahur. Jangan sampai tidak bangun sahur. An-Nabi Hurairah, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i dunya hina yabka sulusil lail. Akhiru yaqulu man yad'uni fastajiba lahu ma yas'aluni fa'utiyahu ma yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Jadi kata Nabi dalam hadis sahih bahwa di waktu sahur itu Allah memperhatikan hambanya sangat. Dalam hadis ini yanzilu, seolah-olah Allah itu turun, seolah-olah Allah itu bersama kita, dan Allah itu bersama kita memperhatikan hambanya di waktu sahur adalah sepertiga akhir malam. Ini sekaligus waktu sahur, Pak. Sepertiga akhir malam. Disinilah kebersamaan Allah dengan hambanya sangat dekat. Sepertiga akhir malam, ini kalau kita bahagi malam dengan 3 bahagian dalam ilmu fikih kan. Pertama kurang lebih jam 11 sampai jam 12. Karena waktu salat Isya yang terbaik, kata Nabi, launan asyukka ala ummati, maka kalau tidak memberatkan waktu Isya yang terbaik itu sebelum masuk awal malam, yaitu jam 10 kalau perhitungan jam kita. Itu waktu salat Isya yang terbaik. Nanti kapan-kapan kita belum pernah bahas tentang waktu-waktu salat. Ya. Selain waktu 4 waktu salat Isya ini punya waktu tersendiri. Semua salat itu ada tempat waktu, awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Untuk Isya
waktu awal sampai akhirnya itu sama keutamaannya, sama fadilahnya. Kenapa? Nabi tidak pernah menerima tamu sesudah salat Isya. Nabi tidak pernah berurusan dengan segala urusan-urusan dunia, muamalah, muasyarat, mukamah, urusan-urusan pemerintahan, tidak pernah Nabi selesaikan habis Isya. Karena Nabi setelah salat Isya langsung istirahat, tidur. Kenapa? Nabi mau bangun, mau mencas untuk besok pagi lagi. Nabi mau persiapan bertemu dengan Tuhannya. Sebagaimana hadis ini, yaitu sepertiga malam yang terakhir, paling lambat sudah itu. Dan Nabi kalau berurusan setelah salat Isya, maka tidak mungkin Nabi bisa bersama Allah di akhir-akhir malam. Tempat munajahnya Rasul, sehingga ada sahabat dalam hadis-hadis sahih yang sudah pernah kita bacakan, sambil dia duduk kepalanya goyang. Secara hukum fikih itu tidak membatalkan wudu kecuali belakang tersandar. Sahabat menunggu, kenapa? Nabi masih ada tamu. Tetapi karena itu memberatkan, maka kita ambil awal waktu. Jadi kenapa Nabi biasa di salat Isya tidak berurusan? Ini Nabi takut jangan sampai nanti Nabi absen di waktu sahur. Jadi waktu sahur ini seperti mana pembagian waktu malam untuk kita munajat dengan Allah. Jadi waktu sahur jam 12 sampai jam 1:30 itu sahur pertama. Jadi jangan kita sahur jam 10, itu masih waktu Isya, belum sahur namanya. Kemudian yang kedua kurang lebih 2:30 sampai setengah 3, setengah 4. Dan yang terakhir dari jam 4 sampai sebelum terbit fajar shadiq, itu waktu yang terbaik untuk sahur. As-suhuru akluhu barakati fala tad'uhu walau an yajrahu ahadakum juz'atan min mustakhirin. Jadi bahkan kata Nabi, bersahurlah kalian, bangunlah. Kemudian syariatnya kata Nabi, kalau kamu malas makan, maka jangan lupa tetap bersama dengan Allah. Jangan malas makan kemudian kita tidur kembali. Sehingga Nabi katakan, kalau kamu sibuk bercakap-cakap dengan Allah, maka minimal minum air walau biju'atin min ma'in, walaupun 1 teguk minum itu air, walaupun 1 teguk. Maka sudah bisa kita pastikan orang yang membiarkan ini sahur, menganggap ini sahur enteng, maka rugi Ramadan kita, Bapak sekalian, sangat-sangat rugi. Karena penilaian Allah kepada seorang hamba, kata Imam Al-Ghazali, 90% di waktu sahur, 10% di waktu siang. Kata-kata penilaian kalau di Minhajul Abidin, di kitabnya Imam Al-Ghazali, maksudnya begini, kita haluskan, kita mudahkan. Penilaian Allah maksudnya pemantauan Allah. Kalau Allah seandainya juri, kalau Allah itu seandainya kita analogikan juri, maka Allah itu melihat, menilai di waktu sahur itu, penilaiannya tertinggi nilainya dibandingkan di waktu siang. Jadi rugi orang yang tidak bangun sahur. Artinya kita ibadah di waktu siang tidak sia-sia. Mungkin kita mengaji qiraat Quran 2 juz 3 juz, ditambah salah sunat dari israk, duha, lengkap salah sunat kita. Dengan sedekah kita, infak kita mungkin lengkap. Tetapi ternyata nilai penilaian Allah itu kecil. Karena semua orang bangun, terjaga, Pak. Semua orang dalam keadaan tidak lalai. Di waktu sahur itulah waktu nikmat. Udaranya enak tidur.
bantalnya empuk, selimutnya asik, mata juga enak, sehingga disinilah penilaian tertinggi Allah kepada hamba, utamanya di bulan suci Ramadan, di waktu sahur. Dan sudah bisa kita pastikan di bulan Ramadan, kalau hamba yang siap di malam hari bagus, di malam hari berjumpa dengan Allah sempurna, siang harinya tidak usah kita bahas, otomatis pasti bagus. Kemudian yang paling utama, fadlu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab akhlahul syahur. Ini yang paling Nabi tekankan. Dengan sahur ini kita ada berbeda dengan ahlul kitab sebelumnya. Sebagaimana kita tahu bahwa ahlul kitab sebelumnya Nabi Musa berpuasa 40 hari 40 malam umatnya. Nabi Isa 60 hari. Sebenarnya itu orang Nasrani 60 hari berpuasa. Kita hanya 30 hari. Tapi tidak 24 jam, hanya 12 jam. Jadi Nabi ingin puasa kita ini lebih tinggi dibandingkan umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu, kata Rasulullah, tidak ada sahurnya. Yang ada iftar saja. Di situ iftar, di situ sahur. Jadi umat Nabi Musa itu berpuasa, dia iftar jam 6, umpamanya jam 6 waktu buka. Iftar itu dia makan, dia berbuka, sekaligus dia niat untuk sahur pada saat itu juga. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Jadi iftarnya sudah itu sahurnya, tidak bangun sahur lagi. Jadi mereka berpuasa kurang lebih 24 jam. Karena tidak ada lagi, sudah di situ buka, di situ sahur. Jadi tidak ada kesempatan. Nah, sedangkan kita, Nabi ingin bedakan, inilah kemuliaan umat Rasul, sedikit jamnya, sedikit waktunya berpuasa tapi mulia. Apa yang membedakan mulia? Inilah yang membedakan adalah sahur, kata Nabi. Jadi kita kadang anggap sepele ini sahur. Padahal sahur ini yang meninggikan. Jadi bukan membedakan dalam bentuk visual kita. Maksudnya apa? Oh, ada yang tidur, ada yang bangun. Tidak demikian. Memang kita kadang, karena kita sering di sini sering majelis taklim kita, sering orang belajar, sudah dengar taklim. Tapi memang kadang kalau tidak dikasih masuk di hakikat, kita remehkan ini mana? Kadang kita remehkan. Karena biasa syariat hanya tersimpan di kepala kita, tidak masuk di sini. Yang kita baca hadis-hadis sahihnya Nabi bahwa sahur adalah cara untuk membedakan puasanya ahlul kitab. Padahal sebenarnya secara hakikat, secara syariat itu betul. Tetapi yang harus kita pahami, yang di kepalanya Rasulullah, bahwa kalian berpuasa itu tidak 12, tidak 24 jam, hanya 12 jam. Tapi puasa kalian lebih tinggi daripada puasa umat-umat terdahulu. Disebabkan apa? Disebabkan ini sahur. Karena memang bangun sahur itu sulit, Pak. Nah, mungkin kalau ada saudara-saudara kita masih biasa main domino, masih biasa main yoker, ya mungkin sahur tidak ada masalah. Tetapi yang menyebabkan dia bangun bukan karena kedekatan dengan Tuhan, kan begitu. Sehingga habis pagi tidur sampai buka puasa karena madoja, ya kan? Sudah semalam suntuk bermain yang sia-sia. Jadi tidak sama nilainya. Jadi ternyata sahur ini meninggikan derajat dan meninggikan nilai pahala puasa kita. Jadi maksud saya begini, seolah-olah begini, ini yang dinasihatkan Imam Syafi'i kepada muridnya. Kalau kita tidak bersahur, berarti
tidak bisa kita kalahkan. Puasanya orang terdahulu bisa kita paham. Tidak bisa kita kalahkan puasanya orang terdahulu. Kenapa? Puasanya orang terdahulu itu 24 jam. Sedangkan kita 12 jam. Sama-sama tidak sahur. Sudah jelas karena tidak ada sahurnya, berarti puasa kita rendah dibandingkan puasanya Nabi Isa dan umatnya, Nabi Musa dan umatnya, Nabi Daud dan umatnya, rendah puasa kita. Tetapi ketika masuk itu sahur, ini yang meninggikan derajat puasa kita. Mudah-mudahan bisa kita paham, sehingga kita mengambil titik berat bagaimana pentingnya ini sahur. Makanya diatur baik-baik. Jadi tidak harus makan banyak kan. Jadi Nabi sampaikan walaupun seteguk air, jangan sampai tidak bersahur. Ternyata istighfar, doa, munajat yang kita minta di waktu sahur jauh lebih utama dibandingkan di waktu siang hari. Nah, jadi tinggal kita introspeksi sama diri kita masing-masing. Kenapa selama ini doa saya bukan tidak diterima? Terlalu banyak dipending sama Allah. Jadi setiap hamba itu berdoa diterima. Tidak mungkin Allah berdusta. Ud'uni astajib lakum. Minta saya kasih. Tapi masih dipending, Pak. Masih disimpan di kamar. Masih disimpan di kas. Masih disimpan di kas, Pak. Karena mungkin berdoanya itu belum bersusah payah. Allah lagi masih merasa kurang. Coba bersusah payah lagi supaya Allah senang, supaya saya senang. Jadi siapa seorang bapak kalau mau kasih itu anak duit, dia suka anak itu berusaha sampai merengek betul-betul. Mungkin itu yang Allah inginkan. Dan tempatnya itu ternyata di waktu sahur, Bapak sekalian. Allah menentang kita sebenarnya. Kenapa Allah menentang? Mana yang meminta, aku mau kabulkan doanya. Mana yang berdoa, mana yang beristighfar, aku mau ampuni dosanya. Ini Allah tantang kita. Allah tantang kita. Maka mudah-mudahan dengan momentum sahur kita jaga dengan baik. Jadi bisa meninggikan nilai puasa kita. Jadi jangan kita lihat sahurnya, sahur makannya. Memang kadang kalau mata mengantuk, Pak. Apalagi kalau malam hari jam 10, jam 12 sudah makan, sudah malas. Padahal yang dibutuhkan itu bangun di akhir waktu. Apalagi kita yang banyak-banyak masalah, banyak problem, terlalu baik. Ini di dunia ini sekarang begitu banyak masalah. Coba biasakan kita banyak-banyak curhat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang lebih banyak jadi frekuensinya antara curhat dengan manusia, lebih banyak kita curhat dengan manusia di media sosial. Jadi seolah-olah manusia yang selesaikan urusan kita. Kalau kita curhat dengan manusia, dua saja jawabannya manusia, ya kan? Kalau tidak dia kasih motivasi kita, pasti terbaliknya. Kau rasa itu, kan begitu. Padahal kita yakin bahwa yang menyelesaikan masalah itu bukan manusia. Kenapa kita tidak bercakap dengan Allah di akhir-akhir waktu ini? Begitu juga kalau mau salat malam. Jadi kemudian jadi kata Aisyah lagi, sahabat bertanya bahwa kami makan sahur bersama Rasulullah SAW. Setelah itu kami salat. Maka ditanya berapa jarak antara makan sahur selesai, kemudian dari awal makan sahur sampai salat. Jadi
kurang lebih waktunya 50 membaca ayat Al-Quran secara tartil. Itu jarak yang terbaik. Jadi kurang lebih Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kurang lebih kalau seandainya azan subuh 4:30 Bapak, berarti kurang lebih makan sahur jam 4 atau jam 4:10. Sudah itu yang bagus. Jadi jangan terlalu cepat supaya kita bisa makan sahur bersama Allah dulu kan. Jadi kalau jam 3 kita bangun, tambah sembahyangnya. Tidak usah terfokus kita dengan kita ingin meningkat ini di bulan Ramadan. Jangan hanya dari tahun ke tahun